Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari. Pagi ini kita bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan. Memulai pagi yang indah ini, mari dari Bukit Sion saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Amsal 2 ayat 1 sampai 9. Amsal 2 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik kehidupan kami. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mengangkat puji dan syukur kepadamu atas cinta kasih Tuhan yang senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, memulai segala aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan mampukan kami, Tuhan memberikan hikmat kepada kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik. Kami jadikan sebagai sulu dan pedoman dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayat 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Demikian firman Tuhan. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini saya memberikan tema yaitu memperoleh hikmat dan pengertian. Memperoleh hikmat dan pengertian. Ibu bapak saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, berhikmat bukan hanya ketika seseorang memiliki pendidikan atau gelar, bahkan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Tetapi dalam konteks bacaan kita pagi ini, orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Di ayat 5, kemudian di ayat 9 dikatakan bahwa orang yang berhikmat mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan mengenal setiap jalan yang baik, dicatat dalam ayat 9. Nah, bagaimana agar kita memperoleh hikmat tersebut? Yaitu yang pertama, di ayat 1, mendengarkan perkataan dan perintah Tuhan. Kita bisa mendengarkan perkataan Tuhan melalui firman-Nya. Itulah pentingnya kita selalu membaca dan mendengar firman Tuhan, karena dari situlah kita mengerti apa yang dikehendaki atau yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dari pendengaran dan pembacaan firman Tuhan, iman kita juga disirami sehingga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua yaitu di ayat 3 dan ayat 4. Untuk memperoleh hikmat, kita harus berseru, mencari dan mengejar.
Ibu bapak saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, hikmat yang sejati adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita umat yang dikasihinya. Hikmat itu diberikan melalui firman-Nya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa hikmat yang sesungguhnya bukan hanya ketika kita memiliki kepintaran dan memiliki pengetahuan yang luar biasa. Karena itu hanya akan berakhir di kehidupan di dunia ini saja. Tetapi hikmat yang dari Tuhan tidak akan berakhir di dunia ini saja, tetapi menuntun kita pada jalan kebenaran, jalan kehidupan di dalam Tuhan. Jadi untuk memperoleh hikmat Tuhan, tidak dengan kemampuan diri sendiri, karena hikmat dari Tuhan adalah dianugerahkan kepada kita. Namun, meskipun hikmat itu adalah anugerah dari Tuhan, namun firman Tuhan pagi ini menegaskan bahwa hikmat tidak datang begitu saja, tetapi harus diminta, dicari, dan dikejar. Kita meminta hikmat itu kepada Tuhan. Bisa dibaca dalam ayat 3-5 bacaan kita pada pagi hari ini. Meminta, mencari, dan mengejar hikmat adalah suatu tindakan nyata bahwa kita betul-betul membutuhkan dan menginginkan hikmat Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini. Lalu bagaimana kita bisa mencari hikmat? Di mana kita bisa mencari, meminta, dan mengejar hikmat? Tentu dengan rajin membaca Alkitab, rajin mengikuti persekutuan, dan rajin berdoa, berseru, meminta kepada Tuhan hikmat yang sesungguhnya. Tuhan menolong kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan penyertaan-Mu kami rasakan pada pagi hari ini. Kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya melalui pendengaran dan bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, iman kami semakin dikuatkan dan Tuhan menganugerahkan hikmat kepada kami untuk menuntun kami kepada jalan kehidupan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah masing-masing, pun juga yang dirawat di rumah sakit. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka sebagai dokter yang tak kelihatan untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, memberkati segala makanan obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga semuanya itu menjadi saluran kesembuhan bagi umat Tuhan dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang berduka cita, kiranya Tuhan bersama-sama mereka memberi kekuatan, kesehatan, iman, pengharapan, sehingga dalam duka cita yang mereka alami tidak larut dalam kesedihan, tetapi selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk umat Tuhan, orang tua kekasih kami yang dalam masa tua. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, sehingga dalam masa tua mereka tetap merasakan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam segala aktivitas kami, sehingga semuanya boleh kami lakukan dalam tuntunan kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, terima kami yang datang kepadamu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.